Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada saya di Risma dari Kreasi dan Mereka dan juga dari 2015 yang 2020. Dan sini saya akan presentasikan etika dalam bisnis pendengar. Ini adalah rumus prioritas SDM, di mana no bad kali skill kali attitude. Yang kedua itu ada 15%. Yang paling besar itu attitude 70%. Selanjutnya itu pengertian dan tujuan etika. Pengertian atau asal kata etika yaitu berasal dari kata etos Yunani yang berarti kebiasaan. Terminal juga kata moral atau moralitas, bahasa lainnya itu mos atau kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Judulnya sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Etika tinjau dari segi filsafat, yaitu etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari khuluqun, artinya budi pekerti atau tingkah laku. Selanjutnya etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik percaya masyarakat akan sesuai profesi dapat diperbuat. Yang kedua itu beberapa pengertian etika. Yang pertama itu merupakan dasar moral, itu nilai tentang yang baik dan apa yang buruk dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui berhubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga merupakan persoalan pendidikan. Contohnya yang benar dan pelayanan untuk mempraktikkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dan C, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Prinsip etika mengacu pada norma moral, sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh terutama rambu-rambu prinsip tertentu. Yang ketiga itu tujuan etika. Pertama, mempelajari perilaku baik, moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup, beralasan dan artinya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Selanjutnya itu pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa-jasa fasilitas untuk diperjualbelikan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan. Simpulannya yaitu bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, dan bisnis dilakukan oleh baik perorangan maupun suatu badan usaha. Selanjutnya yaitu etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah. Selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkaitan dengan produk pelayanan perusahaan dengan baik dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral bijaksana organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, perilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
Yang keempat, etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen serta pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaban, dan bermartabat. Itu mengapa bisnis perlu beretika? Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat perlu berpenting agar bisnis dilaksanakan secara etis. Kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma etis pada iklim, nasional, dan justru ekonomi. Kesimpulan dari bisnis tersebut itu etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Dan perkembangan dunia usaha sama dengan kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Khususnya dengan adanya perubahan, perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam terus memperhatikan kelestarian lingkungan. Nanti dunia usaha berperan untuk membangun ekonomi yang sehat dengan pertimbangan beberapa faktor lingkungan. Dan dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan peluang perusahaan semesta, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, aspek lingkungan yang biasa disebut sektor bottom line. Dan etika dalam bisnis, pertama untuk membangun kultur bisnis yang sehat. Kedua, sebagai kontrol terhadap individu. Dan ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk dilakukan. Etika bisnis membawa perilaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Selanjutnya, pengelola bisnis secara profesional itu berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahlian. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam melaksanakan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam bisnis dilakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Yang kelima, prinsip integrasi moral. Prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG itu Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, itu prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, dan prinsip responsibility. Begitu corporate dan entertainment. Hanya prinsip-prinsip GCG atau Organization for Advancement dan Profession Development. Itu transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam menggunakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kedua, kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekan dari pihak manapun yang tidak sukai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitarnya atau lingkungannya turut menginfluensi budaya perusahaan, seperti halnya pada bahasa Jepang dengan budaya Bushido. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengambilan diri.
Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis misalnya yang pertama, bidang periklanan yang tidak dilihat dari perspektif etika bisnis. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta, merek, paten. Yang ketiga, menjalin usaha yang ilegal. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Yang kelima, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhatikan faktor atau dampak lingkungan. Keenam, untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produknya. Yang ketujuh, bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi saja. Dan rasionalnya tanpa memperhatikan unsur moral. Permasalahan yang sering dihadapi adalah penegakan hukum dan etika yang memang menjadi permasalahan, serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak hakiki, dan perlindungan rahasia dagang, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Kemudian iklan. Menurut Dewan Perwakilan Indonesia, era ketika penyelesaian tentang keramanan iklan Indonesia, itu iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dan dibiayai oleh pemirsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Selanjutnya, fungsi iklan menurut Sonny Kirk adalah memberi informasi, membentuk pendapat umum. Urgensi satu iklan memenuhi iklan namun beretika. Harus memperhatikan asas-asas periklanan yang jujur, benar, dan bertanggung jawab. Bersaing secara sehat, melindungi dan menghargai klien yang tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan serta tidak bertentangan dengan hukum. Baiklah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.